waktu saya membina Parintal Anak Pertanian ini ya, bukan hanya saya membina begitu saja ya. Mereka dulu saya suruh buat pembibitan itu Mahoni ya Bang? Iya. Mahoni. Benar. Saya beli ya, tahun berapa itu. Dan saya pun beli berapa ribu batang. Dan saya ditanam di perkebunan saya sampai sekarang. Wah, pohonnya udah gede-gede. Nggak ditebang ya Bang? Belum ditebang. Dan termasuk lantai ini tuh dari sana. Ini kayu-kayu ini. Mahoni. Karena belakang ini kan kita buka sawit jor-joran kali, terutama di daerah-daerah baru ya. Oke. Daerah-daerah baru. Seperti di Kalimantan tuh banjir terus apa segala macam. Nah, itu yang harus dipikirkan gimana ini. Jadi carilah lahan-lahan yang sesuai. Kalau daerah-daerah tangkapan hujan tuh janganlah dibikin ini ya. Halo, apa kabar kawan-kawan, kakak, adik semua? Semoga sehat selalu kita semua di masa pandemi ini, amin. Senang bisa bertemu, menyaksikan podcast ini, dan kami bisa menghadirkan salah satu pilihan sumber informasi Parintal Channel yang dibangun oleh teman-teman pecinta alam dan konservasi lingkungan. Bersama saya Baby, inilah Parintal Channel. Salam lestari. Salam lestari. Sekarang kami syuting di daerah Titik Kuning. Ini ada kolam ikan sekitar 2000 meteran. Kali ini kita akan ngobrol dengan pemiliknya, Bapak Isman Nuryadi, seorang akademisi pendidikan, juga pengusaha, juga sekarang memasuki masa pensiun dengan sehat dan bahagia. Tapi buat kita anak-anak didiknya semua lebih dikenal dengan nama Bang Inong. Ya. Yang Bang Inong, apa kabar? Yang baik, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bang? Ini Bang Inong kiprahnya mulai dari akademisi sampai sekarang ini gimana Bang? Kiprah saya masuk Universitas Sumatera Utara itu tahun 73. Tahun 73, 4 tahun kemudian saya masuk sarjana muda BSc zaman saya waktu itu. Nah, kemudian 2 tahun ngelanjut, tamatlah saya tahun 79. Jadi 6 tahun selesai. Tahun November tahun 79 saya dilantik wisuda. Kemudian tanggal 1 Maret 80 keluar SK saya sebagai PNS, pegawai negeri sipil di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Langsung jadi dosen itu Bang? Langsung saya jadi dosen. Nah, tapi sebelum saya jadi dosen, saya sudah berkiprah sesuai dengan profesi saya, yaitu di bidang pertanian. Saya ini sarjana pertanian jurusan perkebunan, BTP kalau zaman saya dulu, bercocok tanam perkebunan. Nah, umur 20 waktu saya sarjana muda, saya sudah berani membuka satu lahan perkebunan, yaitu perkebunan coklat di Kabupaten Langkat. Itu belum selesai ya Bang? Itu saya belum selesai, masih sarjana muda. Tahun 78 gitu. Saya udah ini 78 saya udah berkiprah mulai buka satu perkebunan coklat seluas 2000 hektar di Kabupaten Langkat. Nah, sambil saya berkiprah sebagai dosen, juga saya berkiprah banyak hal ya, bukan hanya saja di bidang perkebunan. Saya buka dealer mobil, saya buka penggalian sip, ada bikin batu pecah, stone crusher dan sebagainya waktu saya muda. Nah, berkiprah saya sebagai dosen sekian tahun. Pada tahun 1000 mula-mula saya dosen, kiprah saya itu sebagai asisten PD3 zaman itu. Kemudian tahun 95 saya diangkat sebagai pembantu rektor 3 Universitas Sumatera Utara. Nah, di dalam era reformasi tahun 97-98, saya termasuk salah satu tokoh yang memimpin mahasiswa di dalam
reformasi. Nah, sesudah itu tahun 2000 saya diangkat sebagai pembantu Rektor 5 Universitas Sumatera Utara. Itu tetap di bidang kemahasiswaan, Bang? Tidak, udah pindah profesinya. Oh. Bukan lagi bidang kemahasiswaan, tapi di dalam pengembangan Universitas Sumatera Utara. Oh, oke. Nah, di situ saya banyak yang diperbuat, merupakan ya mengurusin pengembangan Universitas Sumatera Utara, termasuk lahan USU yang di Bekala. Nah, kemudian juga bangun rumah sakit segala macam, banyak yang kita kerjakan di situ. Itu udah dimulai dari situ ya, Bang? Iya. Dan saya di Purek 5 itu selama 10 tahun. Nah, saya ini jadi menjabat sebagai wakil rektor atau pembantu rektor zaman itu sekitar 15 tahun. Iya, mulai dari Purek 3 sampai Purek 5 ya, Bang? Sampai Purek 5. Tapi yang paling banyak kesan adalah sewaktu Purek 3. Di mana saya bergaul dengan mahasiswa banyak dari kalangan ya, bukan mahasiswa pertanian saja, tapi juga seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Merangkul semua anak didik di USU ya, Bang? Merangkul semua anak didik di USU. Jadi zaman saya itulah mulai dikembangkan dengan unit-unit kegiatan mahasiswa pada zaman itu. Benar. Unit kegiatan mahasiswa, di mana itu kita bentuk, kita menyesuaikan dengan mahasiswa ini kan bakatnya macam-macam. Ya, jadi benar. kita sesuaikan, kita arahkan bakatnya mau kemana. Jadi segala macam ada pada zaman itu. Mungkin kalau sekarang saya nggak tahu UKM di universitas itu masih berkembang atau tidak. Nah, jadi kemudian sudah ini 15 tahun saya berhenti jadi di universitas, saya kembali sebagai dosen biasa. Dan sampailah saya pensiun. Masuki masa pensiun nih, Bang? Tapi saya sebagai dosen, saya itu juga bukan hanya sebagai dosen, bukan hanya sebagai pendidik, tapi sebagai dosen saya juga sebagai teman bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Mereka itu saya dosen adalah di depan waktu kuliah aja, tapi udah keluar itu ya duduk sama saya, mahasiswa itu sama-sama di kantin, jadi akrab. Ya sampai sekarang bekas-bekas mahasiswa saya itu akrab semua. Terkenal di mana-mana kalau udah nyapa Bang Inong, anak USU ini itu ya, anak Bang? USU, itu anak pertanian. Dan juga anak fakultas lain di Universitas Sumatera Utara. Itu kiprah saya sebagai, dan saya pensiun 1 Januari 2017. Oh, ini udah masuki tahun ke-4 ke-5 ya, Bang? Jadi umur 65 tahun saya pensiun. Jadi sampai sekarang saya udah pensiun udah berapa tahun ya? 4 tahun 4 ya? tahun ya, Bang? 4 tahun. Jadi menginjak umur ya 69 tahun. Dan tetap sehat. Alhamdulillah saya sehat. Ini tadi Abang cerita berkesan itu waktu di Purek 3, Bang, kemahasiswaan. Ya. Itu kan banyak waktu itu ya, Bang ya, mulai dari Suara USU, Menwa, Kompas, Parintas, segala macam ya, Bang? Iya. Sebenarnya apa sih kekuatannya, Bang, buat mahasiswa ikut kegiatan-kegiatan di luar kegiatan resmi dari kurikulum, Bang? Justru inilah yang memberikan kekuatan pada mahasiswa. Nah, karena mereka di sini itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ada dia mau jadi militer, masuklah ke Menwa. Ada dia mau jadi senian, ada UKM keseniannya. Ada yang mau olahraga, semua ada di situ. Jadi itulah masalah mengembangkan diri pribadi masing-masing di samping kurikulum yang ada. Ya, jadi sebenarnya tergantung masing-masing mahasiswa menyikapi, nggak mesti itu menghambat ya, Bang? Oh tidak, itu bukan menghambat, justru mendorong. Iya, benar. Mereka lebih giat lagi, karena itu adalah dalam rangka ya namanya ekstrakurikuler ya. Karena dengan UKM ini mereka bisa bergaul dengan siapa saja, karena UKM itu kan bukan hanya dari satu fakultas, dan itu dari semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Sumatera. Mereka bisa bergabung di situ. Mereka bisa saling berinteraksi. Nah, karena masing-masing mahasiswa ini kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau mereka berinteraksi, sehingga masing-masing bisa mengembangkan dirinya lah masing-masing. Jadi sebagai informasi, Bang Inong sendiri di Parintal Pertanian USU adalah seorang pembina yang selalu menjadi tempat kita bertanya, berdiskusi, selalu memberi kekuatan untuk para mahasiswanya sampai sekarang terjalin, mudah-mudahan terus ya, Bang, komunikasi. Mudah-mudahan terus sampai seumur
hayat saya. Amin, Bang. Saya itu pembina pertama dari waktu Parintal pertama kali didudukkan tahun berapa, dah sekian puluh tahun Iya, lalu lah, saya pun 70 lupa. juga. Saya berdua dengan Pak almarhum Benyamin Sinulinga. Iya, Nah iya. itu teman saya, dia udah duluan. Iya, sekitar. Nah jadi waktu itu, waktu saya membina Parintal anak pertanian ini ya, bukan hanya saya membina begitu saja ya. Mereka dulu saya suruh buat pembibitan itu Mahoni ya, Bang? Iya, mahoni. benar. Saya beli ya, tahun berapa itu. Nah, mereka juga bukan hanya minta uang, minta apa, tapi Iya. juga mengajarkan saya, mereka itu berusaha gitu dengan segala ini. Masih ingat kalau ada kegiatan bakti kampus, USU beli mahoninya ke Parintal, Iya, Bang? Iya, Parintal beli itu. Nah, jadi mereka dapat juga income dari situ. Dan saya pun beli berapa ribu batang. Dan saya ditanam di perkebunan saya sampai Oh. sekarang. Wah, pohonnya udah gede-gede. Nggak ditebang ya, Bang? Belum ditebang. Dan termasuk lantai ini tuh dari sana. Ini Oh. kayu-kayu ini. Oh, udah mahoni. mahoni dari ini. Oh, Iya, sekarang udah kurasa udah umur 30-an tahun Iya, lebih itu benar, mahoni Bang, itu, benar. 30-an tahun. Dan sekarang harganya udah nggak karuan itu. Pohonnya udah besar-besar, ada berapa ribu pohon itu. Itu semua yang bibitkan tuh udah dari Parintal. Iya. Itu salah satu sumber pemasukan kas waktu itu, Bang. Iya, Benar-benar. itulah. Nah, sekarang kita tadi udah ke ekstrakurikuler mahasiswa, sekarang balik kita ke pertanian, Bang. Sekarang banyak sarjana-sarjana pertanian tapi tidak bekerja di sektor pertanian gitu. Itu gimana kalau menurut Abang Kalau sekarang? menurut saya, bahwa seorang sarjana ini kan menciptakan daya nalar. Universitas ini, fakultas menciptakan daya nalar. Jadi nggak mau studi orang pertanian harus pertanian aja, tidak. Ya buktinya saya sendiri juga bisa bikin kolam ikan, saya buka kafe, saya bikin apa namanya dulu dealer mobil, saya bikin usaha apa namanya galiansi, segala macam bisa saya kerjakan. Jadi nalar itu yang penting. Jadi seorang sarjana itu bukannya yang penting daya nalarnya. Jadi Nah, tidak ada yang salah dengan kurikulum atau dengan sistem pendidikannya, tapi tetap ada gunanya, pasti ada gunanya. Pasti ada Bang. guna, tidak tetap harus sesuai dengan kurikulum kita. Sekarang kan banyak kita lihat ya, di alumni kita sendiri seperti Martogi, dia jadi sales sampai dia mencapai mobil sampai Posisinya yang lumayan. posisinya di top di perusahaan itu ya. Nah kemudian banyak lagi yang kerja di bank, kerja di perusahaan, kerja di ekspedisi, kerja apa. Semua mereka ini. Dan kalau saya mati malah justru jarang yang orang pertanian yang terjun sebagai petani itu hanya 1-2 aja mungkin. Itu tidak banyak. Justru mereka itu, tapi mungkin juga ada kecenderungan begini. Kalau sekarang ini orang maunya di kota, nggak mau di ini. Itu juga salah satu yang ini. Jadi sarjana pertanian nggak mau pulang ke kampungnya untuk bertani ya, Bang? Itu sangat banyak. Mereka bagus ke Jakarta. Bagus kerja merantau. kayak Edison kerja di luar negeri, macam-macam lah banyak itu kan. Bukan di merantau. Nah, kecuali ada juga teman-teman kita yang di Departemen Pertanian. Iya. Kalau di daerah-daerah ini ya di Dinas Pertanian, di Dinas Perkebunan. Ya mungkin tapi di situ mereka bukan sebagai petani. Tapi ya sebagai mungkin manajemen aja di apa ini kan. Tapi seharusnya ya mereka itu ya harus banyak ya ke lapangan, membina petani, ya itulah yang sebetulnya kita harapkan. Jadi yang harus dimaksimalkan mahasiswa supaya bisa nanti setelah sarjana yang betul-betul mumpuni apa, Bang? Mereka itu harus banyak magang kerja. Oh. Itu magang kerja itu paling banyak. Saya dulu magang kerja itu berapa bulan saya di perkebunan. Maka itu saya selesai berani buka perkebunan. Itu sebenarnya latihan kita masuk dunia kerja ya, Bang? Kita bisa berhitung semua di situ. Bagaimana kita membuka, bagaimana land clearing, bagaimana apa segala macam. Dari A sampai Z itu bisa kita ini, itu di dalam kita magang itu. Jadi untuk anak-anak pertanian, mahasiswa pertanian sebenarnya lebih masuk akal, lebih berguna magang langsung ke daerah-daerah kebun apa ya, Bang? Iya, pokoknya di mana aja lah dia bisa magang. Nggak sekedar maksudnya hanya 1-2 minggu ke sekolah ngajar gitu ya. Enggak, zaman saya dulu bergeser kan, Bang, sekarang pola udah bergeser, apalagi dengan ini sekarang yang dengan metode komunikasi yang sekarang udah begitu canggih segala macam.
itu harus banyak ini karena terlalu banyak teorinya kan. Iya. Kadang-kadang Harus lebih banyak terjun lapangan memang banyak anak terjun pertanian, Bang. lapangannya. Anak pertanian itu beda anak pertanian ya dengan yang lain-lain. Kalau kita memang berminat dengan yang inilah mau kita sesuai dengan apa kita ini apa namanya apa yang kita minat bakat kita sebagai seorang petani. Karena saya dulu itulah pengalaman saya 3 bulan saya kerja praktek. Saya terus berani, saya punya keyakinan, wah saya bisa ini kalau ini aja. Nah udah punya keyakinan. Karena saya tidak meraba-raba lagi kerja. Sebab kalau kita kerja lah, misalnya saya dulu magang di perkebunan ya, perkebunan PTPN. Nah itu kita disuruh dapat itu segala macam ilmu dari mulai manajemen tanaman sampai manajemen kantornya semua ada sama kita. Belajar kita semua di situ. Kita belajar di kantor, kita belajar di lapangan, Belajar semua ada. menghadapi atasan, Belajar menghadapi karyawan, segala macam Iya, ada. mental ya Bang. Nah, apalagi namanya kalau kita kan sarjana itu nggak mungkin kita jadi karyawan, kita kan jadi Iya. pimpinan nantinya. Nah, itulah bagaimana kita mengelola SDM ini kan, itu aja. Karena rambut sama hitam tapi isi kepala beda-beda. Isi hati siapa tahu ya Ya, Bang. jadi menghadapi orang itu juga kita nggak bisa sama gitu, nggak bisa. Kita harus tahu, oh ini orang ini bangsa yang disuruh. Ada yang disindir aja dia sudah ini. Iya, benar. Nah, ada yang harus disipak mantatnya baru dia mau Itu nggak bisa dapat di mata Nggak, kuliah ya nggak Bang. ada, Itu di- harus di magang. di magang, di mata kerja, di apalah, di praktek kerja kita. Nah itulah dia. Kalau sekarang yang penting itu ya magang gitu. Apalagi anak-anak yang baru tamat ini harus cari magang lah. Ya, Apalagi tamat sekarang mereka sangat minim pengalamannya, mereka tahu di kertas saja. Tapi dengan lapangan itu beda ya namanya. Ya. Di teori sama di prakteknya itu beda sekali gitu. Nah, tadi Abang cerita umur 22 sudah di perkebunan, udah Iya. mengelola sawit itu ya Bang ya? Bukan, kebun Oh, coklat kebun dulu. coklat. Nah, Nah, kakao. Dan itu tapi- paling rumit daripada Oh. sawit. Tapi di perjalanan ada juga Abang berkecimpung di sawit juga. Iya, belakangan, Ada, belakangan. belakangan. Sesudah coklat, saya berkecimpung sawit karena sudah nggak mungkin lagi saya harus menanam coklat, Oh. kakao, karena ada hamanya namanya penggerek itu kan, kakao mod. Iya, Nah, itu kakao udah mod. susah sampai sekarang, itu yang menghancurkan Ya, percoklatan coklat-coklat kita. di Indonesia ini. Iya. Nah, Nah, jadi menurut Abang untuk saat ini sawit ini gimana Bang? Masih pantas dipertahankan? sawit ini masih pantas dipertahankan karena sampai sekarang ini dia memberikan devisa pada negara ini yang cukup tinggi, apalagi di kondisi ekonomi kita sekarang terpuruk dengan pandemi ini, justru sawit ini yang berkibar. Ekspor yang paling diharapkan itu ya Bang? Itu dari petani sawit, orang punya 2 hektar aja sekarang udah Iya. enggak ini. Kalau efeknya ke lingkungan gimana Bang? Nah, kalau lingkungan ya justru yang harus dikendalikan itu karena belakang ini kan kita buka sawit jor-joran kali, Iya. terutama di daerah-daerah baru ya. Oke. Daerah-daerah baru seperti di Kalimantan tuh banjir terus apa segala macam. Nah itu yang harus dipikirkan gimana ini. Jadi carilah lahan-lahan yang sesuai. Kalau daerah-daerah tangkapan hujan tuh janganlah dibikin ini ya. Jadi nggak langsung anti, oh jangan, nggak langsung gitu Enggak, ya Bang? jangan. Jadi semua itu kan bisa diteliti. Iya. Kan kita ada di lingkungan KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, yang beri rekomendasi kan itu aja. Nah kemudian juga apalah namanya, untuk sawit ini ya nggak usah lagi lah diperluas, yang ada ini udah Ditingkatkan ya Bang ya? tingkatkan produksinya ya, produktivitasnya Digenjot. terutama karena kita ketinggalan itu. Iya, dibandingkan dengan Malaysia yang kebunnya lebih sedikit Iya, tapi hasilnya lebih banyak Bang. Mereka itu lebih efisien dalam pengelolaannya ya, itu aja. Apalagi ya mungkin kadang-kadang kita juga kalau kayak bisa kita bandingkan aja kebun swasta dengan kebun PTPN ya. Kebun swasta itu dia biasanya lebih menguntungkan karena lebih efisien itu. Iya. Masalah efisiensi aja saya kira ya. Manajemennya ya Bang Manajemen ya kadang-kadang ya kalau PTPN ini mungkin ada beban-beban yang terlalu berat Iya, gitu, iya, beban benar. dari negara atau segala macam. ya? Iya benar. Nah itu terus Abang ada udah pernah dealer mobil, mulai dari kebun sawit, kebun coklat, ada kolam ikan, ada ladang juga. Terus dengar ini terakhir belakangan ada juga usaha franchise ya Bang? Ya saya buka inilah kedai kopi, franchise kedai kopi, ya itu anak lah yang mengurus lah, saya udah nggak sanggup lagi.
Tapi tetap abang yang memulai merintisnya kemarin. Ya enggak lah, pokoknya anak-anak kita kasih jalan aja lah. Iya. Kita Jadi mendorong. untuk teman-teman, Bang Inong ini punya franchise Kiline untuk di Indonesia. Jadi kalau kita udah pernah ke beberapa tempatnya, itu tempatnya memang lokasinya mudah dijangkau, kopinya oke, makanannya juga luar biasa. Nah, dari segitu banyak bisnis, Bang, apa sih, Bang, yang paling disenengin? Semua disenengin. Oh, semua. Karena kalau ada satu nggak disenengin, kita nggak akan ini. Dievaluasi ya, Bang? Iya. Mana yang membebani pikiran, di-cut. Di-cut aja. Kita udah tua, udah menjelang 70 Oke, tahun, jadi nggak perlu lagi berpikir berat. Cari yang santai, seperti kolam ini kan santai. Tapi kita bisa jual ikan. Iya, benar. Nah, itu tadi, Bang, apa-apa yang dikerjakan terus bisa jadi, bisa menghasilkan, juga bisa jadi tempat rileks juga. Tipsnya apa, Bang? Ya. Tipsnya apa? Tipsnya nggak ada, hanya kita berpikir aja, kita positif thinking aja. Kita mula-mula nanti untuk rileks, tapi Tuhan yang Maha Kuasa ini memberi kita ini ya, semua itu tidak, keberhasilan manusia itu tidak terlepas dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai orang muslim, saya sangat percaya itu. Iya, benar, Bang. Itu aja. Jadi keberuntungan apa itu adalah tetap ya, Bang, ya. Tetap Selain ada. jiwa entrepreneur Abang juga pasti udah bener terasa ya, Bang? Ya, terasa. Saya udah dari muda udah macem-macem lah. Dulu kerja waktu pun masih kelas 1 mahasiswa pun saya udah bisa ya jadi apa macem-macem lah. Ada orang bangun sana, saya sebagai pemasok batu, saya masuk ini macam-macam dah. Batu bata apa segala macam lah banyak. Jadi kerja boleh dimulai dari mahasiswa, nggak nunggu tamat ya, Bang? Oh enggak, kapan ada kesempatan. Iya. Dari kecil-kecil dulu ya, Bang? Dari kesempatan ya, terutama. Kesempatan itu tidak semua orang ada loh. Iya. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan harus kita tangkap. Iya, Nah, betul. gitu misalnya tawar orang gini-gini, kita hitung, kita telaah sebentar. Wah, ini bisa cuan ya, udah. Iya. Kerjakan. Nggak harus nunggu tamat Ya, masukin lamaran ya, Bang? Kalau kita nunggu nanti nunggu gini, nunggu ini, aduh nggak selesai. Dan nggak jadi-jadi biasanya. Iya, betul, Bang. Justru kegagalan di dalam seorang pengusaha itulah menjadi ampas mata Itulah kita. latihannya ya, Bang? Itu latihannya. Waktu kecil dulu lah. Jadi dari kecil lama-lama gede udah. Kalau udah siap ya udah kita serahkanlah sama yang ini. Udah kita tinggal. Saya kan punya anak dua dokter, dua perempuan. Dua perempuan. Yang semua kalau bilang pertanian nggak ada yang mau. Ya udahlah, menantu saya lah saya suruh urus semua. Karena banyak macam-macam yang kita bikin. Saya gini, saya dosen. Saya lihat kebutuhan mahasiswa di kampus itu dulu gimana. Oh, payah rumah kos. Saya punya rumah kos, ada 100 kamar saya di Kampung Susu. Ya, menangkap peluang ya, membaca Iya, peluang, Bang ya. Iya. Itu udah lama saya buat. Saya baru mulai dosen, saya udah ini. Udah saya berpikir gitu, makin lama mahasiswa ini kan makin banyak. Iya. Makin banyak terus. Bayangin satu USU itu berapa puluh ribu orang itu. Yang masuk mungkin setiap tahun itu mungkin sekarang jalurnya pun gitu banyak. Iya. Jalur masuk ya, Bang. Jalur masuk begitu banyak, udah itu jadi peluang-peluang itu. Cobalah sekarang ini dengan kondisi macet sekarang ini, kondisi macet di jalan. Anak-anak dari Tembung, Tanjung apa itu pasti semua cari yang ringkas, Bang ya. kos karena makan waktu Iya. jalan macet itu. Jadi peluang itu ada di dekat sekitar kampus. Benar-benar, Bang. Nah, dan itu ya kondisi Covid gini pun alhamdulillah masih Ada aja, tetap ya, Bang. masih 80% occupation rate-nya itu masih masih terhuni ya, Bang? tetap terhuni. Nah, itu dia. Jadi Orang jalan kaki aja kan gitu. Nah, iya. Jadi macam-macam lah saya selama kerjakan. 5 tahun, 4,5 tahun dia udah hemat waktu, hemat ongkos ya, Bang. Ongkos, iya, dia Hemat cukup jalan tenaga. kaki ya. Karena kalau udah dari mana lah, dia dari Tembung sana mungkin naik sepeda motor, ini udah capek, udah ini resiko di jalan lagi kan. Itu banyak. Jadi banyak lah. Jadi bukan macam pokoknya apa yang bisa menghasilkan, ada peluang tangkap aja. Itu aja. Pesan Abang buat anak-anak pertanian, udah cucu sebenarnya ini ya, Bang ya. Ya, Ke 69 ke anak pertanian yang sekarang ya kan, Bang. Cucu lah, bercucu nih. Pesan Abang buat mereka. Ya, buat mereka ya persaingannya begitu ketat sekarang ya. Mungkin banyak orang, tapi bisa belajar sekarang dengan teknologi informasi yang begitu sangat canggih dan sebegitu berkembang. Ikutin aja lah itu. Sekarang pun orang banyak selama pandemi ini bisnis online apa segala macam. Dan itu sangat nih, apalagi jadi YouTuber lah, jadi ini, jadi itu segala macam.
dengan mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Banyak yang harus ini. Jadi makanya sebagai mahasiswa sekarang tuh ya jangan mau ketinggalan teknologi sekarang ini. Itu Harus melek ya Bang? harus melek. Nah, Benar. Dan mau belajar bukan kayak zaman saya dulu. Buka textbook setengah mati, pergi pustaka. Kalau sekarang enggak, buka aja di HP segala macam. Semua tersedia semua Bang. bahan apa aja ada. Mau Jadi, pakai bahasa apa nggak terkendala lagi ya Bang? nggak bisa. Jadi kalau mau pinter anak sekarang tuh harus lebih pinter dari orang dulu. Iya. Itu aja. Tinggal mereka aja mau apa tidak. Iya. Itu aja. Oke, menarik sekali perbincangan dengan Bang Inong. Terima kasih banyak Bang tipsnya Ya. buat kami semangat. Abang yang menjelang 70 tetap sehat membuat kami pun makin semangat Pokoknya kita bisa semua tetap mencontoh. semangat. Iya betul Bang. Jadi pasti kita ketemu lagi Bang di podcast berikutnya dengan Insya- bahasan yang lain. Insya Allah. Terima kapan. kasih banyak Ya. Bang Inong, Amin. sehat-sehat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas jamuannya di Ya. kolam ikan Bang Inong. Ya, kapan-kapan dua boleh datang lagi. Kapan aja. Amin, pasti Bang, Kalau sehat-sehat kita. ke tempat abang nih, kapan aja bisa datang. Tinggal kasih tahu aja. Mantep Bang. Pokoknya Terima abang kasih. selalu sama yang mahasiswa, sama yang mantan-mantan nih, welcome. Kapan aja boleh. Ya. Oke Bang, Oke, terima kasih banyak Bang. Itulah tadi sharing ide dan pengalaman dari abang kita Bang Inong. Demikian tadi talkshow dan semoga bermanfaat. Kami undur diri dulu. Terima kasih, salam sehat, salam lestari. Melestari.